Cerita roman, novel Menantu Dewa Obat. Bab 370. Wajah Dr. Hale tampak dingin dan sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Dr. Vincent, kau tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku telah mengundurkan diri dari delegasi Provinsi Yama. Kau urus saja urusanmu sendiri." Vincent tertegun sejenak lalu dia tertawa, "Mengapa kau mengundurkan diri? Jangan-jangan karena kau telah mengetahui aku akan datang jadi karena takut dipermalukan sehingga kau sengaja mengundurkan diri. Tetapi benar juga. Jika kau undur diri dari delegasi Provinsi Yama, kau tidak harus ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Jika kau tidak muncul maka tidak akan ada perbandingan sehingga kau tak perlu mempermalukan dirimu sendiri." "Si tua Hale, tak kusangka akhirnya kau sudah semakin cerdas sekarang." Murid-murid Vincent tertawa lagi dengan penuh penghinaan di wajah mereka. Wajah Dr. Hale memerah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Tetapi dalam dunia keterampilan ilmu medis memang seperti itu, jika keterampilanmu tidak sehebat orang lain, kau juga tidak dapat melakukan apa-apa, kan? Dan pada saat ini tiba-tiba Reva berkata, "Vincent, kau sudah bertahan di sini untuk waktu yang lama, apakah kau berencana untuk mewakili aku sebagai delegasi kota Carson dalam mengikuti kompetisi ini?" "Maaf, aku tidak punya banyak uang di kota Carson, jadi tidak bisa mengundang orang yang hanya memikirkan uang seperti kau." Tidak ada yang menyangka Reva akan berani menghina Vincent di depan orang banyak. Bahkan Dr. Hale dan Dion pun tercengang. Siapakah Vincent ini? Dia adalah dokter jenius paling hebat di kota Amethyst dan juga merupakan 10 dokter jenius terhebat di China. Dengan statusnya yang tinggi dan jaringan koneksinya yang luas, tidak ada seorang pun yang berani menandinginya di tempat ini. Meskipun Vincent memang sombong tetapi dia memiliki alasan untuk sombong. Bahkan lelaki tua dari keluarga Regatta saja masih harus bersikap hormat dan sopan kepada Dr. Vincent. Setelah sekian lama, tak pernah ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini kepada Vincent. Ekspresi Vincent langsung menjadi dingin dan dengan suara yang dalam dia berkata, "Siapa kau? Kau punya hak apa untuk berbicara di depan lelaki tuan ini?" Reva tersenyum dengan ringan dan berkata, "Di sini adalah posisi tim kota Carson kami. Kau berdiri di posisi kami dan kau masih berani mengatakan aku tidak punya hak untuk berbicara. Vincent, kau sangat narsis sekali." Ucapannya ini langsung membuat orang-orang di sekitar mereka tertawa. Dan pada saat yang sama semua orang menatap Reva seperti orang bodoh. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir di tempat itu berani berbicara untuk melawan Vincent. Bahkan pria terkenal seperti Dr. Hale pun masih harus menghormati Vincent saat dia melihat Vincent. Sedangkan Reva, dia berani bersikap tidak sopan kepada Vincent. Bukankah ini sama saja dengan mencari mati namanya? Dan benar saja, ekspresi wajah Vincent langsung menjadi dingin. Lalu dia menoleh dan melihat Dion dengan marah. "Ada apa dengan tim kota Carson ini?" Dion buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya dan pada akhirnya sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Si bajingan ini telah menyihir Dr. Hale dan sengaja ingin memecah belah tim delegasi Provinsi Yama kita. Untung saja, kakekku cukup bijaksana sehingga dia mengundangmu ke sini, kakek Grey. Kalau tidak, tim delegasi Provinsi Yama kita kali ini pasti akan benar-benar mendapatkan masalah." Vincent melirik Reva dengan jijik. Hanya seorang bocah ingusan saja sudah berani bertindak semena-mena di depan lelaki tua ini. "Kenapa? Apakah para senior di keluargamu sudah mati semua? Apakah mereka semua tidak ada yang mengajarimu apa yang dinamakan dengan sopan santun?" Reva tersenyum dengan santai dan berkata, "Tentu saja aku tahu apa yang disebut dengan sopan santun. Tetapi untuk apa kita harus berbicara dengan sopan kepada seorang senior yang menganggap dirinya sendiri hebat dan meremehkan orang lain dengan sesuka hatinya?" Vincent sangat marah,
Lalu dia memaki Reva dengan mengarahkan telunjuknya ke depan hidung Reva. "Lancang!" Vincent meraung. Murid yang berada di sebelahnya langsung menendang dan berteriak, "Hei bocah, kau cari mati!" Dengan mudah Reva menghindarinya dan mencibir, "Vincent, kau ini adalah seorang senior tetapi kau tidak mampu mendidik muridmu dengan baik." Vincent berdiri sambil berpangku tangan. Wajahnya penuh dengan ekspresi kesombongan. "Dia adalah muridku, jika orang lain mempermalukan aku dan dia hanya diam saja itu baru dinamakan tidak tahu diri dan benar-benar keterlaluan." Suara Reva menjadi dingin, "Kalau begitu berarti kau tidak berencana untuk menghentikannya. Karena kau tidak mampu mendisiplinkan mereka maka aku akan membantu kau untuk mendisiplinkan mereka semua." Cerita Roman. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 371. Dr. Vincent mencibir dengan ekspresi jijik. Dan saat ini, beberapa murid Vincent yang lain juga bergegas menghampiri dan bersiap-siap untuk melawan Reva. Para penjaga keamanan segera datang untuk menghentikan mereka tetapi semua orang yang dibawa oleh Vincent malah menghentikan para penjaga keamanan tersebut. "Hajar dan serang dia sampai mati." Seorang murid meraung lalu meraih kursi dan melemparkannya kepada Reva. Akhirnya Reva beraksi dan menghancurkan kursi itu dengan satu kakinya. Bersamaan dengan itu dia melangkah maju lalu meraih pergelangan tangan si murid Vincent dan menggenggam tulangnya dengan tangan kanannya lalu mendorongnya ke bawah. Semua yang hadir di sana hanya mendengar suara berderak dan lengan murid itu langsung terkulai lurus ke bawah dengan lunglai seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun. Reva tidak berhenti sampai di situ saja. Dia melangkah maju melalui sisi lain. Mata Vincent membelalak lebar. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Karena suara berderak itu adalah suara tulang terkilir. Suara itu berbunyi terus seperti sambung menyambung. Apakah tulang lengan muridnya ini semuanya terkilir? Kekuatan macam apa ini? Berapa banyak yang perlu dipelajari tentang kerangka manusia sebelum dapat melakukan hal seperti itu? Bahkan dengan kekuatan Vincent pun dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Tepat ketika dia yang sedang memikirkan hal itu, muridnya sudah lumpuh dan terbaring di lantai. Hampir semua tulang di tubuhnya sudah dipelintir dan terkilir oleh Reva. Murid itu berteriak kesakitan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Murid lain ingin menyerbu untuk menyerang tetapi segera dicegah oleh Vincent. Vincent mengernyitkan keningnya dan memandang Reva dengan dingin. Ternyata dia adalah pemuda yang hebat. Aku benar-benar tidak menyangka. Mataku benar-benar sudah rabun. Si tua Hale, dari mana kau mendapatkan murid yang begitu berbakat ini? Wajah Dr. Hale tampak berseri-seri lalu dengan senang berkata, "Dr. Vincent, kau benar-benar buta. Mana berani aku menerima Tuan Li sebagai muridku. Mungkin aku malah lebih pantas menjadi muridnya Tuan Li." Vincent mengernyitkan keningnya. Tanpa perlu memeriksa pun dia dapat melihat bahwa tulang lengan muridnya itu semua terkilir. Mau tidak mau dia terpikir dengan teknik rahasia dari masa lalu yang disebut dengan teknik otot dan tulang terkilir. Teknik ini dapat membuat semua tulang dan otot tubuh seseorang terkilir dan benar-benar tak mampu untuk bergerak. Namun, ini hanya legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Tetapi siapa sangka ternyata pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja malah memiliki keterampilan dengan teknik seperti itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tak kusangka, ternyata kau yang masih begitu muda sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini benar-benar luar biasa. Tetapi dalam pertemuan pertukaran medis hari ini, kami akan bertanding dalam keterampilan ilmu medis. Meskipun kau pintar bertarung tetapi apa gunanya juga? Itu kan berarti kau hanya orang bodoh saja." Reva mencibir, "Dr. Vincent, kalau begitu kau juga sudah mengajari sekelompok murid yang bodoh. Murid-muridmu ini, begitu merasa tidak setuju langsung memulai perkelahian.
Kurasa kau telah mengumpulkan sekelompok keledai bodoh. Wajah Vincent langsung membeku dan tampak dingin. Dia menatap Reva dan berkata dengan tegas, "Anak muda, jangan terlalu sombong. Kau kira dengan sedikit kemampuanmu itu kau sudah bisa mengendalikan dunia? Kekuatanmu yang hanya sedikit itu tidak ada artinya di depan lelaki tua ini. Kau harus ingat, bahwa di dunia ini ada beberapa orang yang tidak bisa sembarangan kau ganggu." Reva mengangguk, "Ya, aku mengakuinya. Tapi kau juga ingat dengan satu kalimat ini. Kelinci yang dikurung terlalu lama juga akan menggigit. Sekarang mari kita saling berdiri berhadapan seperti ini, lalu coba kau tebak apakah aku bisa membunuhmu lebih dulu atau anak buahmu yang bisa membunuhku lebih dulu." Ekspresi Vincent langsung berubah. Secara refleks dia langsung mundur selangkah. Setelah terdiam beberapa saat lalu dia menggertakkan giginya dan mengibaskan tangannya sambil berkata, bahwa dia keluar. "Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis bukan untuk bertarung denganmu. Pertemuan pertukaran ini akan dimulai sebentar lagi. Aku harap nanti kau masih bisa begitu keras kepala seperti sekarang." Dion berjalan di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Reva, kau jangan terlalu emosional. Istrimu sempat meneleponmu tadi, kan? Jangan sampai kau kecewakan istrimu itu." Ekspresi Reva langsung menjadi dingin. Tangannya mengepal dengan erat. "Dion, kau benar-benar sangat tercela." Dion tertawa. Seorang prajurit tidak akan pernah bosan untuk berbuat curang. "Reva, kau ingin melawan aku? Masih terlalu dini." Setelah kejadian ini, suasana di lokasi menjadi jauh lebih tenang. Semua orang duduk dan Dr. Tanaka yang sudah tiba mulai berbicara. Tepat setelah dia mengucapkan beberapa patah kata lalu seorang pria dari provinsi Yama tiba-tiba berkata, "Ryu Tanaka, jangan banyak ngomong dulu. Aku mau tanya, apa maksudmu dengan pengaturan tempat duduk seperti ini? Kau menghina kami ya?" Semua orang langsung gempar. Situasi seperti itu jarang terjadi di tempat seperti ini. Dr. Tanaka menjawab dengan dingin, "Apa katamu?" Pria itu berkata dengan dingin, "Apa kataku? Menurutmu, baris pertama, orang yang duduk di sebelah Dr. Hale, ada apa dengannya? Mengapa dia duduk di baris pertama?" Semua orang menatap Reva dan mulai berbisik-bisik. Yang bisa duduk di barisan pertama, semuanya adalah dokter ternama dari berbagai provinsi. Orang seperti Reva mengapa bisa duduk di sini? Sekalipun dia pandai bertarung juga sama sekali tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Dion mencibir. Hal ini memang sengaja diatur seperti ini. Dia sengaja ingin mempersulit Reva dengan sengaja. Lalu Dr. Tanaka menjawab pria itu, "Tuan Lee adalah dokter jenius di kota Carson. Tentu saja dia duduk di baris pertama, apa masalahnya?" Pria itu mencibir, "Dokter jenius. Hei Ryu Tanaka, kau kira aku benar-benar tidak tahu apa-apa? Dia kan hanya seorang petugas kebersihan di rumah sakit tetapi malah duduk bersama dengan begitu banyak dokter hebat di situ. Ryu Tanaka, kau ini sedang menghina kami." Begitu ucapan ini diucapkan, semua hadirin yang ada di lokasi itu langsung tercengang. Sebagian besar orang-orang di sini langsung naik ke sini begitu tiba jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di aula lantai dasar. Oleh karena itu tidak banyak orang yang tahu identitas Reva di sini. Sekarang saat mereka mendengar bahwa Reva hanyalah seorang petugas kebersihan tentu saja mereka semua mulai ribut dan rusuh. Mereka semua adalah dokter terkenal dari berbagai provinsi. Apa yang dimiliki oleh seorang petugas kebersihan sehingga berhak duduk bersama mereka? Cerita Roman. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 372. Dr. Vincent sangat marah, beraninya kau membiarkan seorang petugas kebersihan rumah sakit duduk di sini. Ryu Tanaka, kau sedang menghina siapa?
Karena kota Carson ini tidak terlalu mementingkan pertemuan pertukaran ini, maka tak ada gunanya acara pertemuan pertukaran ini dilanjutkan. Setelah Vincent selesai bicara lalu dia berjalan pergi. Tamu yang lainnya juga satu demi satu bangkit dan bersiap untuk pergi bersama dengan Vincent. Ekspresi Dr. Tanaka langsung berubah. Kalau orang-orang ini pergi maka pertemuan pertukaran ini tidak perlu diadakan lagi. Di saat yang sama Reva berkata, kami yang belajar ilmu medis biasanya berbicara sesuai dengan kemampuan kami. Duduk dimanapun itu tidak masalah, yang penting ada berapa banyak orang dan penyakit yang bisa Anda obati. Semua orang begitu terburu-buru untuk pergi, apakah kalian semua takut kalah kepadaku kali ini jadi tidak berani kehilangan gengsi kalian? Ucapannya ini langsung membuat semua orang marah. Dan Vincent langsung menunjuk Reva sambil berkata, hei bocah, selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Kau adalah orang paling sombong yang pernah kutemui dalam hidupku. Melihat gayamu, sepertinya kau sudah siap untuk menantangku. Reva menggelengkan kepalanya, aku tidak bermaksud untuk menantangmu. Murid Vincent langsung memaki, brengsek, kalau tidak punya nyali untuk nantangin orang lantas mengapa kau katakan semua omong kosong ini? Iya tuh, ucapannya tadi sangat sombong sekali tetapi ternyata dia adalah seorang pengecut. Semua orang menatap Reva dengan pandangan jijik. Ekspresi Reva tampak datar dan berkata, karena dengan ilmu medismu itu saja, kau belum memenuhi syarat untuk bertanding denganku. Begitu ucapannya ini dilontarkan, semua hadirin langsung riuh. Dokter jenius paling top di China pun tidak akan berani mengatakan ucapan arogan seperti itu kepada Vincent. Reva benar-benar sudah gila. Sangat gila. Sambil tertawa dengan marah Vincent berkata, wah bocah, kau benar-benar berani berbicara seperti itu, ya. Aku belum memenuhi syarat untuk bertanding denganmu. Lalu menurutmu siapa yang cukup memenuhi syarat untuk bertanding denganmu? Reva mencibir, tak perlu memancing aku. Vincent, kalau kau benar-benar takut kalah dariku, belum terlambat bagimu untuk pergi dari sini sekarang. Mendengar itu Vincent sangat marah, aku bisa kalah darimu. Reva, kau terlalu sombong. Oke, hari ini orang tua ini akan tinggal di sini untuk bertanding denganmu. Bocah, beranikah kau bertaruh denganku? Hanya kita berdua saja. Jika aku yang menang, aku akan mengambil nyawamu. Reva mengernyitkan keningnya, Vincent, ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Tidak ada dendam di antara kita. Datang langsung mau bertaruh nyawa. Pantaskah? Vincent mencibir, kau takut. Ekspresi Reva berubah menjadi dingin. Vincent, aku tahu bahwa ilmu medismu sangat hebat dan sama sekali tidak menganggap siapapun di matamu. Kau berani bertaruh denganku karena kau tahu bahwa kau pasti akan menang. Sebenarnya kau hanya menginginkan nyawaku. Vincent tidak berkomitmen. Dia memang selalu sombong dan bersikap kejam dalam melakukan sesuatu. Reva yang telah menghinanya seperti ini tentu saja membuatnya ingin segera membunuhnya. Reva menjawab dengan dingin, tetapi, aku rasa tidak perlu menumpahkan darah dengan membunuh orang di acara megah seperti ini. Begini saja Vincent, kau berani tidak bertaruh denganku. Kalau kau kalah, kau akan meminta maaf kepada Dr. Hale. Kalau kau menang, aku yang akan meminta maaf kepadamu, bagaimana? Dr. Hale benar-benar tidak bisa menahan dirinya untuk tidak terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Reva benar-benar akan membantunya mendapatkan kembali gengsinya. Tentu saja dia merasa sangat tersentuh di dalam hatinya dan semakin menghormati Reva. Ekspresi Vincent tampak dingin. Kau kira siapa dirimu? Berani membandingkan diriku dengan dirimu. Ini bagaikan seorang pengemis dengan seorang bangsawan. Menurutmu nilai dari permintaan maaf mereka bisa dibandingkan? Dengan dingin Reva berkata,
Di mataku tidak ada perbedaan antara seorang bangsawan dengan seorang pengemis. Vincent mencibir, tapi di mataku, ada perbedaan antara seorang bangsawan dengan seorang pengemis. Hanya orang miskin saja yang akan menyerukan bahwa semua orang itu sama. Reva menatapnya dengan dingin. Vincent, kau terlalu arogan. Kalau memang seperti itu maka aku akan bertanding denganmu. Hari ini, jika kau menang, nyawaku ini menjadi milikmu. Tetapi jika kau kalah maka kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Dr. Hale. Ekspresi Dr. Hale langsung berubah, dan dia berkata dengan cemas, Tuan Li, bagaimana boleh seperti ini? Kau tidak boleh menggunakan nyawamu sebagai taruhan. Aku saja yang bertaruh dengannya. Kalau kau kalah, nyawaku ini saja yang diberikan kepadanya.